Salam di dalam kasih Kristus bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa lagi dalam Sapaan Gembala, wadah bagi setiap kita untuk berjumpa meskipun dalam jaringan. Tetapi tetap menolong kita semua untuk terus belajar dari firman Tuhan. Saya Ujun Junaidi dari GKI Guntur Bandung. Mari kita berdoa sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa yang baik, kembali tersedia waktu yang indah bagi kami untuk bersama belajar dari firman-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami untuk disapa oleh-Mu. Biarlah Engkau yang membimbing kami hari ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Amsal 3, ayat 3 dan 4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema Sapaan Gembala hari ini adalah konsistensi. Suatu hari dalam pelayanan di luar kota, saya diajak makan oleh pengurus gereja. Kami makan di angkringan. Angkringannya sederhana tetapi suasananya begitu hangat. Kami duduk lesehan disinari lampu temaram. Tak heran, pengunjung silih berganti datang ke tempat ini. Kalau kata anak muda, zaman sekarang vibes-nya itu enak banget. Atau suasana dan keadaannya sangat memanjakan diri. Apalagi sang penjual sangat ramah menjamu setiap pelanggan yang datang. Bukan sekedar mencatat pesanan, tetapi juga menanyakan kabar. Bahkan sesekali bertukar lelucon, sehingga tawa membuncah di sana-sini. Sungguh seperti berasa di rumah sendiri. Tapi Bapak Ibu Saudara, bukan hanya itu yang membuat saya terkesan. Ternyata sang pemilik kedai ini memiliki satu kebiasaan yang unik dan menarik. Beliau memiliki kebiasaan untuk menyisihkan setiap hasil penjualannya yang pertama untuk Tuhan melalui persembahan ke gereja. Nota pertama untuk Tuhan, demikian ujarnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya memaknai kisah ini bukan soal keharusan memberikan persembahan, apalagi soal besarannya ataupun hasil pertama dari hasil penghasilan kita. Bukan soal itu. Akan tetapi bagaimana komitmen dan ketekunan sang pemilik kedai untuk melakukan hal itu. Sebuah konsistensi. Apa itu konsistensi? Selain memiliki arti tetap dan tidak berubah, arti kata konsisten juga adalah sesuai dan selaras. Jadi jika kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, kita bisa disebut konsisten, bukan hanya dalam arti kita setia melakukan sesuatu dalam waktu tertentu, misalnya setiap hari, setiap minggu, dan lain-lain, tetapi juga kita melakukannya dengan kesesuaian atau keselarasan atas suatu prinsip tertentu. Dan sebagai murid-murid Kristus, kita bisa disebut konsisten jika kita melakukan segala sesuatu dengan setia berdasarkan firman Tuhan. Penulis Amsal mengatakan kepada kita, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Penulis Amsal memberikan nasihat berupa seruan atau perintah untuk senantiasa berlaku kasih dan setia. Dengan menggunakan gambaran orang yang memakai kalung, itu artinya bisa dibawa kemana saja orang itu pergi, begitulah seharusnya kasih dan kesetiaan itu dilakukan oleh setiap orang. Pengamsal juga menegaskan agar para pembacanya, termasuk kita hari ini, untuk menuliskan kasih dan kesetiaan ini pada loh hati. Jika menulis pada loh batu saja, kita bisa menemukan sebuah tulisan yang awet, meskipun tentu ada batas waktu tertentu, loh batu itu rusak atau hancur. Pada bagian ini pengamsal mengajak kita menulis pada loh hati. Sesuatu yang bersifat batiniah, lebih mendalam, tertanam. Dengan kata lain, pengamsal ingin mengajak saya dan Bapak Ibu untuk dengan sungguh-sungguh melakukan tindakan kasih dan kesetiaan itu setiap saat secara konsisten. Lalu ia melanjutkan di ayat 4, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia.
Ada upah bagi setiap orang yang dengan setia dan konsisten melakukan tindakan kasih dan kesetiaan, yaitu mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Mungkin kita berpikir, nggak selalu begitu kok. Kadang saya sudah baik, setia, konsisten mengasihi. Tapi tetap saja ada hal buruk menimpa saya. Masalah saya banyak, saya tetap bergumul. Betul, dan setepatnya pengamsal mengatakan engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Hal ini bukan berarti kita imun atau kebal terhadap masalah dan pergumulan. Akan tetapi, sekalipun kita bergumul hebat saat berusaha konsisten dalam kasih dan kesetiaan, yakinlah bahwa hal itu dipandang baik oleh Allah dan juga manusia. Jadi jangan menyerah berjalan di jalan kebaikan. Bapak Ibu Saudara, mari belajar konsisten. Mari menyadari tidak ada sesuatu yang bisa terjadi tiba-tiba begitu saja. Kadang sesuatu dianggap keberadaannya atau dianggap bernilai setelah ia hadir secara konsisten. Maka mari kita konsisten. Belajar setia dan taat kepada firman Tuhan, setiap hari belajar melalui berbagai media, salah satunya melalui sapaan gembala ini. Dan percayalah, itu semua berguna bagi kita. Mungkin hasilnya tidak instan dan tidak langsung terlihat. Akan tetapi percayalah, kita tetap bertumbuh. Oleh karena itu, marilah menjadi pribadi-pribadi yang konsisten. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang menyapa kami pada hari ini. Biarlah melalui bimbingan dan kekuatan dari Roh Kudus, kami belajar menjadi pribadi-pribadi yang konsisten, yang bukan hanya dengan setia melakukan sesuatu, tetapi juga melakukan sesuatu itu dengan prinsip yang sesuai dan benar, yaitu sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang mengajar, biarlah Engkau yang memampukan kami untuk melakukan firman ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.